langkah kita menuju majelis ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan kepada kehariban kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, pada para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kami selaku pengurus dari RT 09 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya sehingga bisa datang di majelis ilmu ini dalam rangka bertolabul ilmi. Dan yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tempat serta makanan serta minuman yang dihidangkan banyak kekurangan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, marilah sama-sama kita buka pengajian pada malam hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca Suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, guru kita Al-Mukarram Ustaz Fudori sudah ada tengah-tengah kita. Juga kami hormati para ketua RT 01 sampai dengan 08. Juga kami hormati pengurus RW atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian hadir pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai saja pengajian pada malam ini yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Fudori. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhat taubatan nasuha wa harramal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para ustazah, para tokoh masyarakat beserta para sesepuh, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya,
Ketua RT dan jajarannya, yang tidak kami sebut satu persatu namun tidak mengurangi hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini kita jadikan sebagai malam muhasabah tentang sejauh mana iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana kesungguhan kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebesar apa iktikat kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat apa? Sudah merasa diawasi oleh Allah yang pengawasannya kita rasakan seperti apa? Apakah sudah setiap saat diawasi oleh Allah, atau kadang-kadang pas kita lagi ingat saja kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pas lagi nggak ingat, ya namanya nggak ingat kan lupa. Lupa kalau Allah mengawasi kita sehingga kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalam kitab, masih kitab Nasoihul Ibad, itu menceritakan tentang Nabi Daud alaihi salam, bahwasanya dalam kitab Zabur yang beliau terima itu ada ayat yang mengatakan bahwa setiap orang yang berakal wajib untuk tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Wajib untuk tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, dalam hal mencari pembekalan untuk akhirat. Ini karena memang wahyu atau firman Allah di dalam kitab Zabur, ya, tentu ada kesamaan dengan Al-Quran. Kita diperintah untuk mencari bekal. Hanya dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Maka dalam hal membekali diri untuk mengarungi kehidupan yang abadan-abada, yaitu negeri akhirat. Ini kalau kita mau koreksi diri, bekal kita sudah seperti apa? Ya, kadang-kadang kita ini dalam mencari bekal untuk akhirat
masih kalah semangat dengan mencari bekal untuk dunia. Padahal jelas dunia itu hanya sementara. Tapi boleh kita mencari rizki itu tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi memang tingkatan kita ini bukan wali. Kalau kita ini bukan seorang kekasih Allah yang tingkatannya masih orang awam, tetap mencari rizki ini satu kewajiban. Jangan sampai kita ini miskin, juga jangan sampai jadi konglomerat. Kenapa? Karena sesuai dengan iman kita. Kalau kita ini miskin, yang ada ngeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada ngeluh. Pagi kelihatannya enak ngopi. Kalau orang lewat ngeliat, oh, seneng amat ngopi. Taunya ambil megangin jidat. Banyak utang lah, banyak urusan lah, kan gitu. Kalau kita miskin. Tapi juga jangan sampai kelewat kaya jadi konglomerat. Karena apa? Kita juga nanti nggak kuat. Karena ujian harta itu justru ujian yang paling berat. Kalau tadi wali itu diuji miskin ya tetap bersyukur, diuji kaya lebih bersyukur. Diuji miskin tetap sabar, diuji kaya juga sabar. Apa sabarnya? Mengendalikan hawa nafsu sehingga tidak terpengaruh walaupun hartanya banyak, tidak menjadikannya terjerumus dalam maksiat. Kalau kita ini bahaya, maka kita ini di posisi yang sudah kita syukuri. Posisi kita ini pas. Lingkungan kita juga pas. Kita ini posisinya pas. Tinggalnya di tempat yang pas. Posisi rizki kita juga pas. Tetangga-tetangga kita juga ini pas semua. Pengajiannya juga pas. Alhamdulillah. Nah, tinggal semangat ngajinya ini ditingkatkan. Ditingkatkan artinya kalau di RT yang lain ya kita tetap datang. Amin ya robbal alamin. Jadi posisi kita ini kita syukuri. Jangan sampai kita menjadi orang yang miskin kecuali memang itu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini belum mampu. Dengan ujian miskin kita ini akan banyak mengeluh. Nanti akhirnya apa? Buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terima dengan qada qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha. Tetap kita bekerja. Tetap kita mencari rizki, tapi juga tadi jangan sampai kita ini jadi orang yang kelewat kaya, jadi konglomerat. Nanti apa? Nanti tinggal juga kita di tempat yang justru banyak non muslimnya. Coba di perumahan-perumahan yang mewah, di perumahan-perumahan yang mewah di situ malah kadang-kadang nggak ada masjid. Sudah nggak ada masjid, muslimnya sedikit. Lebaran saja kayak nggak lebaran, ya memang nggak ada muslimnya. Maka kita tetap bersyukur seperti ini alhamdulillah. Ini yang pertama. Setiap orang yang berakal maka hendaklah tidak menyibukkan diri kecuali 3 hal. Yang pertama dalam hal mencari pembekalan untuk kehidupan akhirat. Lalu yang kedua, bergaul dengan pergaulan yang baik dan bergaul dengan orang-orang yang baik. Dengan orang-orang yang baik, dengan pergaulan yang baik. Karena apa? Kalau kita tidak bergaul dengan orang yang baik, kita ini sering terbawa pengaruh oleh orang lain. Bukan kita yang membawa pengaruh. Kan semestinya kita ini membawa pengaruh bagi orang lain. Begitu kita ketemu dengan kelompok kelompok itu bukan orang-orang yang
gemar ibadah. Ini malah membawa pengaruh ke kita jadi males ibadah. Tapi kalau pergaulan kita ini kepada orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang senang tolabul ilmi, ini juga memotivasi. Kita jadi senang tolabul ilmi, jadi senang ibadah. Dengan teman saja, kalau kita temennya baik-baik, teman suka puasa Senin Kemis, nanti terpengaruh kita juga termotivasi pengen puasa Senin Kemis. Temen kita rajin baca Al-Quran, kemana-mana pegang HP, kayak kirain memain game, nggak taunya Al-Quran. Alhamdulillah. Nah, kita yang masih terbalik, yang kirain baca Al-Quran karena pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, duduknya depan masjid, kelihatannya kayak baca Al-Quran, nggak taunya main game. Nah, kita supaya termotivasi dengan teman-teman yang gemar baca Al-Quran. Nah, ini pergaulan ini sangat-sangat penting. Karena ini bisa jadi membawa pengaruh baik atau buruk, itu pergaulan. Cari pergaulan yang sebaik mungkin sehingga kita ini termotivasi untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada yang terpengaruh karena memang hobinya itu hacking. Hacking lah, Pak. Mendaki gunung. Pokoknya jalan aja lah hacking. Mengelana. Ada juga yang hobinya camping. Pokoknya hacking, camping, pokoknya itulah. Mancing, traveling, guling-guling. Kan kita juga nanti terpengaruh, seolah-olah semangat kita, jiwa muda kita, apalagi memang belum pernah, ingin sekali diceritain, wah seru, di sana itu seru, apalagi posisi kita ini mau yang kita mau datengin ini, itu tempatnya ada sungainya, bening banget, ikannya banyak. Ini cerita temen begitu, ngajakin kita, gitu kan. Yang mau kita datangi tempat camping kita ini. Oh, itu ada gunung bagus, pemandangannya bagus, kemudian ada air sungainya bening, ikannya banyak. Kita bisa mancing. Jadi kayak terpengaruh, apalagi waktu muda kita ini belum pernah ikut-ikut camping, ikut-ikut hiking. Pikniknya kurang. Akhirnya terbawa pengaruh. Begitu sekali ngikut, besok ada lagi nih. Ikut lagi, besoknya lagi, ada lagi. Walaupun nggak tiap hari ya, sebulan sekali atau 3 bulan sekali, akhirnya senang. Jadi gemar seperti itu. Tapi kalau orang itu yang senang ke masjid, Masya Allah, Alhamdulillah, saya walaupun sakit-sakit, pilek-pilek gitu, sholat subuh kemarin sampai saya ketinggalan 1 rakaat. Udah tinggal rakaat terakhir, itu pun udah mau salam. Kita kok, ya Allah, lah saya malah bangunnya kesiangan kan gitu. Loh, ini motivasi. Sehingga hati kita ini akan terbawa dengan suasana yang kawan kita ini ahli ibadah, kita akan termotivasi ahli ibadah. Amin ya robbal alamin. Orang yang hatinya banyak zikir kepada Allah, banyak sholawat kepada Allah, pas kita ngobrol-ngobrol, dia ngomong, ya Allah, saya ini biasanya tiap malam baca sholawat itu 100 kali. Tadi malam saya ketiduran, ya. Hati kita langsung saya kok malah nggak pernah sholawat. Ini yang sholawat tiap hari 100 kali, begitu tadi malam ketiduran lupa nggak sholawat kok sampai baca istighfar. Lah kita kok tiap hari nggak pernah sholawat malah tenang-tenang saja, kan gitu. Lah cari teman-teman pergaulan yang baik ini supaya memotivasi kita ibadah rajin. Tolabul ilminya jadi rajin. Ya Allah, Alhamdulillah saya ilmu yang kemarin itu belum tahu. Ternyata ada. Di tolabul ilmi kemarin itu disampaikan. Ternyata pergaulan kita harus baik. Ternyata kita harus memotivasi supaya orang lain itu terpengaruh dalam kebaikan. Nah ini pergaulan yang baik juga dengan teman-teman yang baik. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang ketiga, bekerja yang baik
untuk mencari bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang pertama ini mencari bekal untuk akhirat dengan ibadah yang bermacam-macam. Ini mencari rizkinya untuk bekal ibadah. Sehingga rizki yang didapatkan itu harus benar-benar rizki yang baik, rizki yang halal, rizki yang berkah. Kan masalah rizki ini yang kita ini harus hati-hati. Bisa menjadikan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rizki yang kita dapatkan bukan rizki yang halal. Bisa menjadikan ibadah kita tidak diterima oleh Allah kalau dengan rizki yang haram. Walaupun ya bagaimanapun kan kita sepakat yang namanya koruptor itu haram, dilarang. Kita tidak mengatakan koruptor itu boleh, tetap itu dilarang dan itu haram. Tapi gara-gara ada koruptor itu kemudian terus kemiskinan banyak. Ada yang kemudian tidak mampu menyekolahkan anaknya. Gara-gara pemerintah yang harusnya memberikan bantuan kepada masyarakat hingga merata. Sekolah-sekolah gratis. Kemudian biaya rumah sakit juga gratis. Kemudian masyarakat miskin diberi gaji. Kalau negara maju kan begitu. Kita belum mampu karena banyak koruptor. Tapi kalau diambil sisi baiknya, dosa-dosa kita yang tidak mampu menyekolahkan anaknya, dosa-dosa kita saat tidak mampu membawa keluarga kita berobat ke rumah sakit, dosa-dosa kita karena kita ini miskin, kemudian masih ada rasa mengeluh kepada Allah. Dosa-dosa itu ditanggung oleh koruptor. Ini kalau sisi positifnya. Tapi ya mudah-mudahan koruptornya bersih sehingga kita juga semuanya berkah. Ya. Amin ya robbal alamin. Tapi itu hanya diambil sisi baiknya, sisi positif. Untuk kita yang miskin-miskin ini, kenapa jadi miskin? Karena ada koruptor. Nah, koruptor ini loh nanti yang berat. Banyak nanggung dosa orang. Maka kalau kita nanti punya kesempatan ya jangan sampai kita yang namanya korupsi. Karena kadang-kadang kita ini nggak korupsi karena nggak punya kesempatan. Nggak punya kesempatan. Tapi padahal juga kadang-kadang kita ini suka korupsi. Misalnya korupsi waktu. Waktunya ibadah ditunda-tunda kan ini termasuk korupsi. Ini korupsi waktu. Nah ini yang mudah-mudahan menjadi sebuah kajian. Sehingga kita dalam hal mencari rizki itu benar-benar berhati-hati. Atau penuh kehati-hatian. Coba kalau kita lihat orang yang mencari rizki. Sibuk sampai waktunya habis. Yang harusnya itu untuk bekal ibadah, ini ibadahnya malah ditinggal. Karena saking sibuknya nyari rizki. Nah itu tadi, makanya jangan sampai kita ini jadi konglomerat. Begitu terlalu kaya, waktunya habis untuk ngurusin harta. Kalau kita tidak terjebak dalam dunia maksiat, itu masih bagus. Kalau sudah terjebak dalam dunia maksiat, ini jauh lebih berbahaya. Maka jangan sampai masalah rizki yang harusnya untuk bekal ibadah sehingga ibadah kita ini baik, ibadah jadi khusyuk, kita jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara rizki yang tidak baik menjadikan ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana? Apakah kita terus kemudian gak usah sholat? Ya tetap sholat, itu kewajiban. Karena ada juga orang yang mengatakan sholat tidak khusyuk, ngapain mendingan gak usah sholat. Tetap wajib. Karena walaupun tidak khusyuk, sholat itu kewajiban. Dengan melaksanakan sholat berarti gugur
Gugur kewajiban. Ini yang pertama, mau khusyuk mau tidak terus. Sholat ini harus. Karena apa? Pertama gugur kewajiban. Lah masalah sholat ini tidak khusyuk kemudian belum diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disulam. Ada tambal sulamnya. Dengan apa? Dengan sholat sunnah. Ada qobliyah, ba'diyah. Ini tambal sulam. Maka kalau sholat wajibnya ini punya nilai 5. Nah, kita tambah dengan qobliyah. Qobliyahnya dapat nilai 2,5. Kemudian tambah ba'diyah. Ba'diyahnya dapat nilai 2,5. Kan 10. Alhamdulillah. Jadi 10 nilainya. Tapi kalau sudah sholatnya nggak khusyuk, buru-buru, kemudian habis sholat juga langsung kabur, doa juga enggak. Ini nilainya gimana ini? Makanya kita biasakan tiap habis sholat itu ditambah dengan permohonan ampun kepada Allah. Baca istighfar, mohon ampun ya Allah. Kenapa? Kalau dekat dengan orang, ngobrol kok bisa nyaman, bisa seneng, ini menghadap Allah kok belum nyaman. Belum bisa merasa tenang, pengennya buru-buru, pengen kabur. Ini lagi komunikasi dengan Allah. Sholat itu kan komunikasi dengan Allah. Ini yang perlu kita temukan. Dalam sholat itu nyaman, terasa nikmat, terasa butuh untuk waktu yang lama. Gak buru-buru, habis itu juga gak ada bacaan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Gak baca istighfar, gak baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah. Maka itu sebagai penyempurna. Loh kan itu sunnah, ya sunnah tetap sunnah, nilainya tetap sunnah. Bukan itu nambah-nambahin wajib, bukan. Berarti sholat, habis sholat itu boleh pergi, langsung boleh, mau lompat juga boleh. Langsung kabur, lari yang kenceng boleh. Tapi kan kita ini butuh mohon ampun kepada Allah. Karena apa tadi, dalam sholat itu belum bisa khusyuk, kok belum bisa nikmat. Padahal kalau kita ini nonton TV itu kok nikmat. Padahal kita ini kalau lagi ngopi kok nikmat. Kalau kita lagi ngobrol jagongan nih sama teman-teman kok nikmat. Pengennya lama-lama, kita main HP juga pengennya lama. Ini kepada Allah. Kita mau dikasih nikmat oleh Allah, mau dikasih rizki oleh Allah, mau menerima kasih sayangnya Allah. Tapi dengan yang memberi nikmat, memberi karunia, yaitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah tidak mau nikmat, gak mau dekat, tidak mau yang lama, gak mau asik. Dengan Allah tidak mau asik. Nah itu kita tambahkan supaya ada waktu kebersamaan dengan Allah itu setiap saat, kapanpun, dimanapun. Hati kita berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi asik bersama Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu tadi dalam kitab Zabur. Firman Allah yang diterima oleh Nabi Daud alaihi salam, tapi sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita dalam menjalankan iman kita, Islam kita, menjalankan tuntunan dan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makin hari makin meningkat, makin hari makin merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah ridho kepada kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihin niyah walikulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram syai'ul ilaihumul fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sahamdul Qadir Jailani Qadasallahu sirahul aziz. Wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Wa khususon ila ruhi Suwarto bin Sumin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Syai'ul ilaihumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Wabil khusus kita doakan saudari kita Wimah binti Rais yang sedang menunaikan ibadah umroh. Semoga dilindungi, diselamatkan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ridhaillah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين 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 يا مهيمن يا سلام سلمنا يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله
wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Fattah, Ya Razaq, Ya Mubin, Ya Allah. 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 Ya Fattah, Razaq, Ya Mubin, Ya Allah. Ya Fattah, Ya 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 Razaq, Ya Mubin, Ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik Allahumma bismillahi binurikal hamdu wa syafil asfiyai bi kudratika bi sirrihil amdoyail biadikal khair bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bismikal a'zam binurikal baru bi sirruka ya ainullah bi fadlika ya haqqullah ya ijazatuka nurul barakah ya ijazatuka nurul hikmah ya ijazatuka nurul syafa'ah kun fayakun masya Allah birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma baqail iman Allahumma istikharatil iman Allahumma khifdil iman Allahumma nuril iman wa bil quwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman ya Allah ya arhamar rahimin ya Allah ya ghafurur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian kita sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang guru-guru tak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.